Selamat siang teman-teman. Kita online lagi nih. Kita datang ke dapat penumpang yang bagus nih untuk di interview sambil ngobrol-ngobrol ya. Iya. Mbak siapa? Kenalin Mbak. Mbak Rosi. Mbak Rosi, saya Pak Nasrullah sesuai aplikasi ya Mbak ya. Oke Mbak Rosi, sambil jalan ya. Iya Pak. Bismillah. Monggo. Mbak Rosi, ceritain dong tentang ini apa tadi? Mbak Rosi, trading. Ceritain dong apa sih yang bisa di-share ke kita? Yang menarik gitu yang ya. Menarik ya. Jadi karena saya juga pemula, saya baru menggeluti bisnis ini tuh kurang lebih setahun dah. Gara-gara pandemi saya bingung mau ngapain. Cari pekerjaan sampingan yang notabene kita butuh extra income ya. Tapi kalau kita benar-benar usaha konvensional dengan kondisi kayak gini juga belum tentu juga. Belum tentu eksis ya. Saya sebelumnya jadi Di bidang nasabah dulu. Oh, nasabah. Saya jadi nasabah, ternyata saya melihat satu peluang yang akhirnya saya daftar jadi karyawan di situ. Jadi karyawan. Oh, sebelumnya jadi tawarin orang jadi nasabah dulu. Ya, saya sebagai pelaku dulu. Ya, kemudian? Ya, akhirnya karena saya melihat peluang yang cukup besar. Karena sekarang kan digital lagi famous banget ya, karena era pandemi lagi famous. Kemudian ditunjang dengan beberapa aspek. Kita banyak di rumah, kita jenuh mau ngapain, ya udah saya cari searching beberapa alternatif bisnis yang bisa online intinya gitu. Ketemulah yang menurut saya paling keren gitu, paling pas. Iya, karena bisnis latar belakangnya apa sebelumnya? Latar belakangnya apa? Saya nutrisionis. Oh, di Herbalife ya Nyan? Enggak, saya di Yusana. Ya kebetulan saya juga baru di Semarang, jadi belum. Oh, dari mana? Saya dari Tegal ya aslinya. Cuman saya tinggal di Kuala Lumpur. Jadi saya di Semarang tergolong baru, masih setahun. Oh, bisa bahasa Tegal? Iya, bisa. Yang ngapak-ngapak itu? Iya. Jadi singkat cerita saya terdampar di sini karena saya belum bisa balik ke luar karena penerbangan masih belum buka ya. Jadi ya udah, saya daripada bingung mau ngapain, nongkrong di coffee shop ngabisin duit cuman buat dapetin wifi gitu. Ya udah, saya akhirnya ditawarin beberapa bisnis marketplace gitu. Cuman omsetnya juga nggak begitu bagus. Yang terakhir ini ketemu trading, saya coba, ternyata saya bisa dapet income yang mungkin kategori paling kecil tuh 500.000 sehari, gampang banget gitu ya. Mungkin kalau orang yang nggak punya skill masa nggak bisa, tapi kalau misalnya kita benar-benar mau belajar itu kayak paling gampang banget. Modalnya awal berapa tuh untuk berapapun bisa, kita kan ada yang Mbak Rosi kerjakan ya. Mbak Rosi kita itu ada mini sama reguler. Nah, kemarin yang Mbak Rosi sudah pengalaman itu waktu nyoba pertama berapa investasi? Saya masuk 100 juta. Tapi saya tradingnya mini, bukan trading reguler. Jadi resikonya lebih kecil ya. Walaupun kecil. Di situ nitipnya 100 karena untuk ketahanan dana emang 100 harus ya? besar gitu. Kalau misalnya walaupun mini kita misalnya ketahanan dana kecil pun kita kayak ngos-ngosan ya, ini fair aja gitu. Daripada bapak udahlah saya cuma punya duit misalnya 10 juta, saya main harapannya profit tapi malah ketarik, malah loss gitu. Jadi artinya dari segi keamanan dananya di situ untuk ketahanannya. Iya, ketahanan dana itu penting banget, dan itu salah satu faktor kita bisa bertahan di situ atau enggak. Itu salah satunya harus dana yang cukup. Karena kalau misalnya kita dananya sedikit terus ketarik gitu, loss, ya udah, kadang kita kalau dananya ngepas banget kita nggak bisa transaksi lagi kan, akhirnya keluar gitu. Ada faktor nggak sih, spekulasinya nggak sih, itu spekulasi banget atau gimana itu? Tergantung orangnya, balik lagi. Kalau saya orangnya by data, by analis, jadi saya berpatokan di situ karena saya kan nggak bisa ngeramal nih Pak. Kalau orang yang bisa ngeramal biasanya dia menggunakan feeling gitu. Oh deh, feeling saya kuat, bla 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 gitu. Tapi saya bukan tipe kalau orang yang mengandalkan feeling gitu. Karena saya takut feeling saya salah. Janganlah nanti feeling so lonely nanti. Jadi saya lebih senang by data aja. Saya ngikutin fundamental, saya ngikutin teknikal. Kalau semua aspek
tadi mendukung saya baru kayak confident ngambil posisi gitu. Itu aspek data itu berarti harus pelajari pasar modal dulu dong ya. Pasar modal enggak, kalau kita kan di komoditas sama di artinya kan mata harus uang ya. itu kan yang mempengaruhi kan banyak tuh faktornya ya. Ya betul. Tapi beberapa faktor kita nggak usah belajar banyak juga, cukup menguasai satu teknik. Kalau misalnya kita bisa konsisten, bisa sih Pak. Begitu ya. Jadi nggak harus semua faktor kita menguasai. Kalau mau jadi spesialis, kuasai satu bidang, satu indikator yang memang cocok dengan stylenya dengan udah jadi. Sebenarnya trading itu sebenarnya simple. Kalau bikin ribet itu kadang orangnya yang ngebikin ribet gitu. Sebenarnya itu sangat simple dan mudah banget kalau misalnya kita pertama nggak rakus, nggak pengen kaya cepat gitu. Itu bisa karena kebanyakan dijadikan tuh, alternatif. Saya tuh sering dengar cerita tentang trading itu banyak sih ya, versinya. Ada yang bilang gambling, ada yang bilang betul. ada yang bilang. Tapi kalau yang bilang gambling pasti 100% dia loss. Artinya dia nggak pernah untung gitu ya? Ya biasanya, karena dia tidak menguasai ilmunya. Ilmunya. Terima kasih, dadah sama Bapak. Semua terima kasih. Assalamualaikum. Bentar saya ngambil. Oh ya.